Bab 886. Anak muda, kamu tidak bisa mengatakan itu. Bagi kami, Jack bukan orang luar tetapi salah satu anggota keluarga kami karena dia rukun dengan kami. Theodore tertawa. Dia sedikit lebih percaya diri ketika dia mengingat bagaimana Jack memiliki kemampuan tempur yang sangat kuat dan bahkan Marshall bukanlah lawannya. Meskipun dia tidak tahu dari keluarga kuat mana orang-orang ini berasal, dia masih berbicara dengan lugas. Anak muda, kami tidak akan mempermasalahkan bagaimana kamu membunuh pengawal kami barusan. Silakan pergi. Lelucon yang luar biasa. Kami datang dari jauh dan Anda mengharapkan kami pergi hanya karena Anda meminta kami. Pria lain juga tertawa dan berjalan 2 langkah ke depan. Hari ini, kamu harus menyerahkan Ivan Taylor kepada kami dan orang yang berani pergi ke medan perang menggantikan Ivan harus berlutut di depan kami dan meminta maaf atas apa yang dia lakukan. Kami tidak akan menerima apapun lagi. Kamu mengatakan bahwa kamu hanya membutuhkan mereka berdua untuk berlutut dan meminta maaf. Tuan Tua Taylor mulai menghitung situasi secara diam-diam. Ini adalah orang-orang dari kota Jin dan ada banyak master di sana. Beberapa master tetap bersembunyi dan pada dasarnya adalah kepiting pertapa. Kekuatan tempur mereka mungkin sebanding dengan para dewa perang. Inilah sebabnya mengapa orang-orang kuat di kota Jin memandang rendah dewa dan raja perang. Omong kosong. Maksud kami kita membunuh Ivan Taylor dan orang pengganti hanya perlu berlutut untuk meminta maaf. Pria pertama, yang berpakaian white, tersenyum dingin dan berkata dengan marah. Lagi pula, orang yang menyinggung tunanganku adalah Ivan Taylor dan bukan orang itu. Namun, orang ini juga melakukan kesalahan dengan menggantikan Ivan Taylor untuk bergabung dengan tentara. Tentang ini, Tuan Tua Taylor mengerutkan kening. Bagaimana menurutmu jika kami menebusmu dengan uang? Bagaimana kedengarannya? Kejadian ini terjadi 5 tahun yang lalu, tidak bisakah kita duduk dan mengobrol dengan beradab? Apakah Anda pikir kami, dari keluarga Lambert, adalah orang-orang yang bisa Anda dorong? Gantikan kami dengan uang. Apakah Anda pikir kami kekurangan uang? Pria itu sekali lagi mulai tertawa keras. Aku memberi kalian 10 menit. Jika kalian tidak bisa menyerahkan Ivan Taylor kepadaku setelah 10 menit, jangan salahkan kami karena kejam. Kami akan menunjukkan kepadamu apa itu master sejati saat itu. Salah satu wanita di belakang kedua pria itu langsung menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke udara. Gelombang angin bertiup dan celah besar muncul di cabang pohon pesawat tidak jauh. Apa? Keluarga Taylor menjadi pucat ketika mereka melihat apa yang terjadi. Dari keluarga kuat mana keempat orang ini berasal? Mereka belum pernah mendengar tentang keluarga Lambert tetapi keluarga itu tampaknya kuat dari cara lawan berbicara. Hal yang paling penting adalah bahwa kemampuan tempur Jack tampaknya tidak sebanding dengan wanita muda ini. Lagi pula, wanita itu bisa melakukan serangan yang begitu menakutkan tanpa mendekati lawannya. Tidak buruk, serangan aura pedang. Kamu memastikan itu tidak hilang setelah menempuh jarak yang begitu jauh. Jack melirik celah dan berkata dengan tenang sambil tersenyum acuh tak acuh. Kamu pasti anak muda itu. Beritahu kami, di mana mereka menyembunyikan Ivan Taylor. Jika kamu menyerahkannya kepada kami, kamu tidak perlu berlutut dan meminta maaf kepada kami. Yang paling penting adalah, istri dan anggota keluargamu tidak perlu mati. Wanita itu memandang Jack, tertawa, dan berkata, kamu cukup muda. Jika kamu tetap hidup, ada harapan bagimu untuk mendapatkan terobosan tertentu dan menjadi master sejati. Namun, aku khawatir tidak ada orang di sini yang akan bertahan jika kamu tidak mematuhi kami. Wanita lain tersenyum dingin dan berkata, sekarang, kamu hanya punya 8 menit lagi. Waktu hampir habis jadi buat keputusanmu dengan cepat. Bab 887. Meskipun saya memiliki keinginan untuk menyerahkannya kepada Anda, tetapi saya lebih baik tidak karena beberapa orang akan tidak senang jika saya melakukan itu. Jack mengangkat bahu dan merentangkan tangannya saat dia berbicara. Saya khawatir Anda tidak dapat membunuh siapapun di sini. Bagaimanapun, istri dan keluarga saya ada di sini. Tidak mungkin bagi saya untuk hanya duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jack, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu ketika kamu mengatakan kamu ingin menyerahkannya? Bagaimana kamu bisa memiliki pemikiran seperti itu ketika kamu adalah menantu laki-laki yang menikah dengan keluarga kami, anggota keluarga Taylor? Keluarga. Theodore terkejut ketika mendengar bahwa Jack ingin menyerahkan Ivan. Jika itu masalahnya, kematian putranya sudah pasti. Theodore masih khawatir meskipun dia berbicara dengan Jack. Bagaimanapun,
Kelompok 4 di depannya telah membuktikan kemampuan mereka ketika mereka hanya melakukan serangan. Itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Teman-teman, banyak-banyak dari kami di sini berasal dari keluarga Gold dan kami bukan anggota keluarga Taylor. Kami di sini hari ini untuk makan siang sederhana. Bisakah kami pergi karena urusan Anda dengan keluarga Taylor tidak ada hubungannya lakukan dengan kami emas. Tuan keluarga emas segera berdiri di sisi yang berlawanan dan ingin segera memutuskan semua hubungan dengan keluarga Taylor ketika dia melihat bahwa situasinya telah meningkat. Itu benar, kami bukan anggota keluarga Taylor. Kalian tidak bisa membunuh kami karena kami tidak bersalah. Kelly dan pengawalnya segera berjalan mendekat dan berdiri di belakang tuan keluarga Gold. Aku juga dari keluarga emas. Cecilia memikirkannya sebelum dengan cepat berlari untuk berdiri dengan para emas seolah-olah dia takut dia akan terseret ke dalam apa yang sedang terjadi. Siapa yang tahu jika kalian benar-benar dari keluarga Gold? Bagaimana jika Anda adalah anggota keluarga Taylor tetapi berpura-pura menjadi anggota keluarga Gold? Pria yang berdiri di depan itu bernama Lucas Lambert. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Hari ini, aku, Lucas Lambert, tidak akan membiarkan siapapun pergi. Sekarang, kalian semua masih punya waktu 5 menit, buat keputusan. Nah, hanya ada 4 dari kalian. Jangan buat kami marah. Lagi pula, orang luar yang kuat hampir tidak bisa mengabaikan pengganggu lokal." Meskipun mereka takut, salah satu pengawal keluarga Taylor masih menggertakkan giginya dan berkata, "Selain itu, Jack dan para dewa perang adalah teman baik, menyinggung dia berarti menyinggung 9 dewa perang besar. Kamu sedang dalam misi bunuh diri. Aku tidak percaya bahwa 9 dewa perang besar akan melawan kita jika kita membunuh dokter seperti itu." Pria itu tersenyum dingin. Dia tidak khawatir meskipun dia sedikit takut pada 9 dewa perang besar. Keluarga lawan jelas sangat kuat sehingga mereka tidak khawatir. Theodore diam-diam bersukacita karena putranya tidak hadir. Putranya masih dapat melarikan diri bahkan jika orang-orang ini tidak dapat menemukan Ivan dan akan membunuh mereka sebagai gantinya. Namun, pada saat ini, sebuah mobil sport melaju dan berhenti di pintu masuk. Ada apa? Kenapa bodyguard ini mati? Ivan dan Sena turun dari mobil dan tercengang. Ivan, lari. Wajah Theodore menjadi pucat dan langsung berseru ketika melihat putranya telah kembali. Bab 888. Kenapa lari? Kenapa kita perlu khawatir kalau Jack begitu kuat? Selain itu, keluarga Taylor kita. Ivan tersenyum dingin dan berkata tanpa peduli. Dia tidak tahu keseriusan apa yang terjadi. Kamu kembali. Hari ini adalah hari kematianmu. Lucas Lambert berbalik dan menatap Ivan dengan dingin. Rasa dingin di matanya menyebabkan orang merasa tidak nyaman. Kamu. Ivan awalnya memiliki senyum di wajahnya, tetapi senyumnya segera membeku dan ekspresinya berubah menjadi horor. Meskipun itu terjadi 5 tahun yang lalu dan pria ini telah sedikit matang selama bertahun-tahun, Ivan masih mengenalinya. Seasteriste, mereka dari kota Jin. Ivan sangat ketakutan. Orang-orang ini memiliki begitu banyak kekuatan bertahun-tahun yang lalu, ini berarti bahwa mereka berasal dari keluarga yang berpengaruh. Mereka pasti cukup percaya diri karena mereka berani datang mencarinya. Dia ingin melarikan diri setelah dia berbicara. Lawan mengayunkan pedangnya dan aura pedang menakutkan menyerbu ke arah Ivan. Tidak, Theodore berteriak keras. Dia tahu betapa menakutkannya aura pedang orang ini. Dia juga tahu bahwa putranya tidak tahu apa-apa dan adalah orang normal. Jika serangan seperti itu mendarat di Ivan, dia pasti akan mati. Keluarga Taylor segera menatap Jack. Saat ini, hanya Jack yang bisa membantu Ivan. Jack tercengang karena ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh Ivan. Dia sudah lama ingin membunuh Ivan tetapi tidak ada kesempatan yang cocok. Selain itu, dia tidak bergerak karena dia takut Tuan Tua Taylor dan yang lainnya akan marah ketika mereka tahu. Yang terbaik bagi orang-orang ini untuk membantunya membunuh Ivan. Berhenti. Jack tidak ragu meskipun dia memiliki pemikiran seperti itu. Dia berteriak, melompat, dan bergegas ke arah lawan. Namun, dia mengendalikan kecepatannya. Dia pasti bisa menyelamatkan Ivan tetapi karena dia tidak berniat, dia mengurangi kecepatannya. Lagi pula, terkadang hidup dan mati selama pertarungan antar tuan terjadi dalam sekejap mata. Aura pedang berkedip dan tiba di depan Ivan. Ivan ketakutan. Dia menarik Sena, yang ada di sampingnya, mendekat dan memblokir dirinya sendiri.
Darah berceceran di mana-mana saat aura pedang menakutkan mendarat di dada Sena. Potongan menakutkan muncul di dadanya dan darah menyembur keluar. Kamu, Sena menunduk untuk melihat sebelum berbalik dan melirik Ivan. Dia langsung jatuh ke tanah. Maafkan saya, Ivan berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Bajingan, Ivan diam-diam senang tetapi memiliki ekspresi marah di wajahnya dan dia berteriak keras. Wanita lain mengarahkan pedangnya ke Jack dan memblokirnya. Jack sengaja melambat sebelumnya dan dia segera berhenti setelah pihak lain akhirnya menyusulnya. Dia menghentikan gerakannya dan mundur beberapa meter. 3 orang yang tersisa langsung bergegas ke depan. Mereka cukup cepat dan mengejar Ivan dalam waktu 1 hingga 2 detik, mengelilinginya di tengah. Bab 889. Untuk apa kamu berdiri di sana? Pergi selamatkan Tuan Muda. Theodore segera berteriak. Mati. Banyak pengawal dari keluarga Taylor berteriak dan bergegas maju. Apa yang sedang terjadi? Akhirnya, 10 pengawal cantik di rumah Jack, yang berada di seberang, menyadari keributan yang sedang terjadi dan bergegas juga. Lepaskan aku. Aku salah. Ivan sangat ketakutan. Lawannya terlalu kuat, dia bukan tandingan mereka. Mati saja. Dengan tunangannya menjaga Jack di teluk, Lucas tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran dalam dirinya. Dia mengayunkan pedangnya dan membunuh Ivan. Tidak, Theodore berteriak saat melihat putranya sendiri sekarat di depan matanya. Dia langsung pingsan. Menguasai. Banyak anggota keluarga Taylor menopang Theodore. Tangan Selena terkepal erat. Dia khawatir. Jack dicekam kecemasan ketika dia melihat pengawal keluarga Taylor dan Orchid dan yang lainnya bergegas mendekat. Bagaimanapun, keempat orang ini adalah petarung yang kuat, mungkin tidak sekuat dewa perang, tapi hampir. Jangan datang. Kamu bukan tandingan mereka. Jack tiba-tiba berteriak. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan pedang hitam muncul di genggamannya. Dia menebas pedangnya. Kekuatan luar biasa dari ayunan itu menciptakan bilah udara bertekanan yang terbang ke arah wanita di depannya. Apa? Wanita itu, yang baru saja akan melompat ke depan, tercengang ketika dia merasakan bilah udara bertekanan. Dia dengan cepat mengangkat pedangnya. Bila angin menghantam pedangnya, meskipun dia berhasil memblokirnya, kekuatan itu masih membuatnya terbang mundur beberapa meter. Dia mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Puff! Wanita itu meludahkan seteguk darah. Sok memenuhi matanya. Pria itu memiliki kekuatan dan teknik pedang yang luar biasa. Dia tahu bagaimana memanfaatkan energi batin dari dalam. 3 lainnya awalnya berpikir bahwa Jack bukan tandingan wanita itu. Mereka telah bersiap untuk membunuh pengawal keluarga Taylor, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa adegan ini akan terjadi di hadapan mereka. Kamu tahu semua tentang energi batin, iya. Sepertinya kamu petarung yang lebih baik daripada beberapa raja perang. Liam menatap Jack, akhirnya tampak seolah-olah dia menganggap pria lain itu serius. Tidak banyak yang tahu bahwa beberapa mengandalkan kekuatan kasar untuk meningkatkan kekuatan bertarung mereka, kekuatan fisik dan kecepatan mereka untuk meningkatkan serangan. Tentu saja, mereka yang mengetahui beberapa teknik dalam seni bela diri dianggap cukup bagus. Namun, pejuang yang benar-benar luar biasa adalah orang-orang yang tahu bagaimana menggunakan energi batin mereka. Setelah seseorang menguasai energi batin mereka, kekuatan bertarung mereka akan berlipat ganda. Selain itu, perlu menggunakan banyak kekuatan kasar, selama seseorang memiliki kontrol yang sangat baik atas energi batinnya, kecakapan bertarung mereka sangat menakutkan. Namun, ada sangat sedikit orang yang tahu bagaimana memanfaatkan energi batin mereka. Tidak ada yang mengharapkan Jack menjadi salah satu dari mereka. Aku memang memberitahumu bahwa tidak mudah membunuh keluargaku. Jack terkekeh. Dia mengarahkan pedang ke orang di depannya. Aku akan membalaskan dendam Ivan dan Sena. Dia menyatakan. Theodore, yang baru saja bangun, mendengar ini, dan rasa syukur memenuhi hatinya. Putranya selalu berkomplot melawan Jack, namun pria itu bersedia melepaskan keluhan masa lalunya, untuk saat ini, menyatakan bahwa dia akan membalaskan dendam Ivan dan melawan mereka. Ya, Jack, balas dendam anakku. Theodore berdiri. Dia berteriak, menekan rasa sakit yang melanda hatinya. Selena merasa sedikit kehilangan kata-kata. Dia tahu bahwa Jack sudah lama ingin membunuh Ivan, dan satu-satunya hal yang menghentikannya adalah kenyataan bahwa pria itu adalah sepupunya. Jelas memuntahkan kata-kata itu bertentangan dengan keyakinannya, tetapi dia tidak berharap Theodore benar-benar membelinya. Namun dilihat dari aura Jack yang marah dan mengintimidasi,
dia mungkin akan mempercayainya juga, jika dia tidak mengenalnya. Bab 890. Jangan pergi. Orchid yang hendak bergegas maju, segera menyuruh Elaine dan yang lainnya untuk berhenti ketika mendengar kata-kata Jack. Dia menduga keempat orang itu bukanlah orang biasa. Jack tidak akan menghentikan mereka dari pergi sebaliknya. Itu berarti bahkan jika mereka pergi, tidak hanya mereka tidak akan banyak membantu, mereka mungkin akan dibunuh juga. Tentu saja, tidak sulit bagi Jack untuk membunuh keempatnya, tetapi dia sengaja memperlambat dirinya sehingga dia sepertinya tidak bisa menyelamatkan Ivan. Keluarga Taylor akan sangat mencurigainya jika dia menghabisi mereka berempat dengan cepat dan mudah sekarang. Itu sebabnya dia perlu mengendalikan dirinya sekarang. Dia akan membunuh mereka, tetapi dia akan membuatnya seolah-olah itu adalah panggilan dekat, seolah-olah dia menggunakan semua keterampilan dan kekuatannya. Ayo bersatu dan bunuh dia. Beraninya dia menyakiti Snow. Pria bernama Lucas itu mendengus. Tiba-tiba, keempatnya mengepung Jack. Tetap saja, Jack dan yang lainnya tidak tahu bahwa seorang pria tua dan seorang wanita muda sedang menyaksikan semua ini terungkap dari jauh, bersarang dengan aman di dalam mobil mereka. Tuan, haruskah kita pergi untuk membantu Tuan Muda? Wanita muda itu mengerutkan alisnya sebelum bertanya kepada lelaki tua itu, tidak ada kecelakaan yang bisa menimpa Tuan Muda Jack. Tuan Muda bahkan mungkin berterima kasih kepada kita jika kita membantunya sekarang, dan dia mungkin akan setuju untuk kembali bersama kita. Mari kita tunggu dan lihat. Dia tidak akan terlalu senang jika kita membantunya sekarang. Lagi pula, kita tidak tahu apakah Joan telah memberitahu dia tentang seluruh situasi. Pria tua itu menyunggingkan senyum pahit. Selain itu, Tuan Muda kita masih memiliki keuntungan. Mungkin dia bisa membunuh mereka berempat sendirian. Mata wanita muda itu menjadi sedikit cerah ketika dia mendengar itu. Akan luar biasa jika dia bisa membunuh mereka sendirian. Itu artinya dia petarung yang bagus. Dia tidak akan bisa menandingi yang lebih muda yang telah menerima pelatihan sejak muda, sepertiku, tapi dia mampu tumbuh begitu kuat bahkan tanpa kondisi ideal di usia yang begitu muda. Artinya dia punya potensi. Saat keduanya sedang mendiskusikan masalah ini, Jack telah bertukar banyak pukulan dengan mereka berempat. Kemudian kesempatan itu datang, dan dia memukul salah satu wanita dengan pedangnya. Layla, salah satu mata pria itu mulai memerah. Jelas sekali bahwa wanita ini sangat penting baginya, bahwa mereka bukan sekadar teman. Ah! Pria itu mengeluarkan teriakan perang dan bergegas ke arah Jack, jelas kehilangan kendali. Fantastis! Dia sudah membunuh satu. Sekarang hanya tinggal 3. Dengan ini, banyak tekanan akan diambil dari pundaknya. Mungkin dia bisa membunuh 3 lainnya juga. Mata merah Theodore segera menjadi cerah ketika dia melihat salah satu dari mereka mati. Dia merasa senang melihat pemandangan itu. Ah! Namun Pak Tua Taylor menghela nafas di sampingnya. Meskipun Jack telah membunuh salah satu dari mereka, dia tetap tidak senang. Namun, dalam deathmatch seperti ini, dia secara alami berharap Jack akan muncul sebagai pemenang dan membunuh mereka semua. Tetapi dia juga tahu bahwa jika Jack membunuh keempat orang ini, mereka akan memprovokasi kekuatan yang kuat dari kota Jin. Bersambung.